Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil ijtima'i ala dzikrih wal ijtima'i ala dzikri rasulih wal ijtima'i ala dzikri awliyaih wal ijtima'i ala ta'at hathana 'alaiha khairul bariyat imamu ahlil ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarji'ul amru kulluh ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para habaib yang banyak sekali hadir di hadapan kita, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, khususnya keluarga besar almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi bin Haji Ismail. Semoga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi atau yang biasa disapa Guru Hadi yang di pagi hari ini menjelang siang kita mengadakan peringatan haulnya yang ke-23 ya. Yang ke-24 dengan para habaib, para kiai yang hadir di pagi hari ini. Semoga almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi tentu keadaannya bertambah baik, bertambah indah, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bertambah naik pangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan beliau mencintai para ulama, para habaib, para kiai guru-guru beliau, dan juga beliau sangat mencintai ilmu. Kita baca di dalam manaqib atau kita mendengar di dalam manaqibnya, beliau istiqamah di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam mengajar, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nama madrasahnya Al-Istiqamah. Madrasah Al-Istiqamah sering kita dengar, apa itu Al-Istiqamah? Allati hiya khairum min alfi karamah, yang lebih baik daripada 1000 keramat-keramat. Istiqamah meneguhkan hati kita, konsisten, lurus, tidak neko-neko, tidak menyimpang. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Inilah jalanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan mengikuti jalan lain, jangan mengikuti aliran lain, jangan mengikuti pendapat lain, jangan mengikuti faham-faham yang lain, jangan kita mengikuti tafsir-tafsir dan takwil-takwil yang lain selain yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, selain yang sudah kita dapatkan dari para ulama-ulama yang sudah terbukti dan teruji, sebagaimana almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi ini. Kita tadi dengar di dalam sejarahnya bagaimana ketika beliau ke Hadramut berjumpa dengan Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri alaihi rahmatullah, ulama besar, dan alhamdulillah kami juga sempat belajar dan hadir di majelis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Syafi'i mengatakan man 'asyaral asyrafa 'asya musyarrafan
wa mu'asyirul andal ghaira musyarrafin awalam taral jildal hagira mugabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Siapa orang yang berkumpul bergaul dengan orang yang mulia, dia pun pasti akan ikut menjadi mulia. Sebaliknya orang yang berkumpul dengan orang yang hina, yang rendah, yang direndahkan oleh Allah Ta'ala, yang dia selalu mengikuti hawa nafsunya, yang tidak pandai mengendalikan hawa nafsunya, orang-orang yang rendahan, dia pun akan ikut menjadi rendah dan hina di hadapan Allah. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan selembar kulit atau selembar kertas yang diciumi orang? Kenapa? Karena dia menjadi sampulnya mushaf, sampulnya Al-Quran. Karena dia menjadi sampul daripada kitab atau tulisan kitab-kitab agama yang di dalamnya terdapat banyak manfaat bagi kita. Tentu kita hormati, walaupun itu selembar kulit sapi kah, kulit kambing, atau selembar kertas. Apalah arti selembar kertas dan kulit tadi sebelum dia bergaul dengan Al-Quran, sebelum dia menjadi sampulnya Al-Quran atau kitab? Tidak ada orang yang menghormatinya. Nggak ada orang yang mau cium itu selembar kertas atau kulit. Tidak ada orang yang menjunjung tinggi. Tidak ada orang yang meletakkannya di tempat yang terhormat. Kenapa dia bisa menjadi terhormat? Karena berkumpul bergaul dengan yang mulia, dengan mushaf, dengan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka begitu pula kita, kalau kita berkumpul bergaul dengan orang-orang saleh, walaupun kita tidak seperti mereka, jauh, sulit sekali, terlebih lagi di zaman sekarang ini, kita untuk meniru mereka 100%, mungkin 50% saja sulit. Mungkin 10% saja jauh dari mereka. Tetapi paling tidak, walaupun sedikit demi sedikit, apa yang sudah kita dengar, yang kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para masyayikh kita, maka kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Wa iyyakum min suhbati dhiddi innani ra'aitu fasadal mar'i min suhbi abdadi. Aku melihat, berhati-hatilah kalian, jangan sampai kalian bersahabat dengan orang-orang yang bejat. Jangan bergaul dengan orang-orang yang rendah, jangan bergaul dengan orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena aku melihat bahwasanya rusaknya seseorang karena bergaul dengan orang-orang yang jahat. Begitulah innal qarina bil qarini yaqtadi. Seseorang itu akan sepaham, sealiran, akan sejalan dengan kawan dekatnya. Maka akan menular sifat baik dan buruknya, positif dan negatifnya akan mengalir, akan menular kepada orang yang dia bergaul dengannya. Maka dari itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini semoga Allah telah berikan istiqamah sebagaimana nama madrasah ini istiqamah di dalam diri kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ini juga selain peringatan haul almarhum Kiai Haji Abdul Hadi yang ke-24, juga peringatan Maulid Nabi, peringatan hari lahirnya baginda Nabi kita, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, yang akan memberikan pertolongannya kepada kita nanti di akhirat. Beliaulah yang akan sujud di hadapan Allah taala. Maka beliaulah satu-satunya yang kita harapkan. Kita tidak berharap dengan amal kita, kita tidak mengharapkan ibadah kita. Bahkan mungkin kita nggak punya ibadah, kita nggak punya amal saleh. Maka dari itu beliaulah yang nanti ketika akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi akan mengatakan analaha, analaha, akulah yang akan menolong kalian. Bukan hanya umatnya Nabi saja, umat-umat Nabi terdahulu sebelum beliau, mereka pun akan ditolong dan dibantu, diberikan syafaat oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Maka dari itu Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ardoh, guru daripada Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau ditanya oleh seorang raja, seorang penguasa di Madinah pada saat itu, ketika di hadapan baginda Nabi, di hadapan pusara makam yang mulia Rasulullah, penguasa ini bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, kita akan berdoa, kemana kita menghadap? Apakah menghadap Rasulullah atau menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah? Kalau kita menghadap Rasulullah, membelakangi Ka'bah. Kalau kita menghadap ke Ka'bah, membelakangi Rasulullah." Kata Imam Malik, nanti di akhirat yang mengatakan ana laha siapa? Nabi atau Ka'bah? Rasulullah atau Ka'bah yang menjadi kiblat kita? Tentu Rasulullah, maka menghadaplah kepada Rasulullah. Jangan membelakangi Rasulullah, sekalipun membelakangi Ka'bah tidak masalah. Tidak masalah membelakangi Ka'bah yang menjadi kiblat kita, asalkan kita tidak membelakangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi bukan hanya kita saja sebagai umat yang bergembira, terlebih lagi mungkin para aulia wassalihin yang lebih mengenal siapa Nabi Muhammad. Bahkan para nabi, para rasul sebelum Nabi Muhammad pun mereka menantikan kedatangan Nabi kita ini. Dari mulai Nabi Ibrahim sampai Nabi Isa, apa yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, utuslah dari kalangan mereka keturunanku, dari keturunanku Ismail. Beliau memohon kepada Allah Ta'ala diutus dari kalangan keluarganya, dari keturunan Nabi Ismail seorang rasul. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kitabullah, mengajarkan sunnah, mengajarkan ilmu-ilmu dan menyucikan mereka. Itulah yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah. Berdoa, memohon, menanti kedatangan seorang rasul. Beliau bergembira akan diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, ayahnya Nabi, begitu bergembira dan menanti kedatangan Nabi Muhammad, sehingga Nabi mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku adalah keberkahan doa ayahku Ibrahim dan kabar gembira daripada Nabi Isa yang mengatakan, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bani Israel, kata Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, aku adalah seorang rasul kepada kalian, dan akan datang setelahku nanti seorang rasul yang bernama Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang rasul setelahku nanti yang bernama Ahmad. Di langit lebih terkenal bernama Ahmad, di bumi lebih dikenal bernama Muhammad. Sallu ala sayyidina Muhammad, sallu ala sayyidina Ahmad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga Nabi juga bersabda, innallaha ja'ala innallaha ikhtara min Ibrahim Ismaila wa ikhtara min Ismaila bani Kinanah wastafa min bani Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisy bani Hashim wa ana min bani Hashim. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismaila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari keturunan Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Ada Nabi Ishak, tetapi dari Nabi Ismail lebih utama, lebih mulia, lebih hebat keturunan dari Nabi Ismail dibandingkan keturunan dari Nabi Ishak. Ibunya Nabi Ismail yang bernama Hajar,
ibunya Nabi Ishak yang bernama Sarah, maka keturunan Nabi Ismail jauh lebih utama, lebih mulia dibanding keturunan dari Nabi Ishak. Adapun nabi-nabi Bani Israel yang lain, mereka dari Nabi Ishak, sebagaimana Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Allah Subhanahu wa taala, innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, dipilih, diseleksi oleh Allah taala dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail. Wastafa min Ismail bani Kinanah, diseleksi lagi, dipilih lagi dari Nabi Ismail bani Kinanah. Dari Bani Kinanah diseleksi lagi menjadi Quraisy. Dari Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Wa ana min Bani Hashim. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi mengatakan, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan. Kalau bahasa kita mungkin itu best of the best. Wah. Yang terbaik dari yang baik. Pilihan dari pilihan dari pilihan. Itulah Nabi kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah taala menciptakan satu ciptaannya yang lebih mulia, lebih indah, lebih sempurna, lebih dicintai oleh Allah taala daripada kesempurnaan dan kecintaan Allah kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Almarhum al-maghfur lah Kiai Abdul Hadi, bagaimana beliau bisa harum namanya, dikenal kebaikannya, karyanya, jasa-jasanya. Kenapa? Karena ikutannya istiqamah menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, menghidupkan risalah yang menjadi mata rantai dari orang tuanya, guru-gurunya, dilanjutkan oleh beliau, penyambung lidahnya Rasulullah, yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah orang yang sangat dicintai oleh muridnya, oleh keluarganya tentu, bahkan oleh masyarakat. Kita sering mendengar namanya, walaupun mungkin ada sebagian di antara kita yang belum jumpa dengan beliau atau tidak pernah melihat beliau ketika hidupnya, tetapi namanya harum. Ada orang yang apabila kebaikannya itu sudah tersebar lebih dahulu, sementara kita belum berjumpa dengan sosok orangnya. Itu yang disebut di dalam kitab Adab Sulukul Murid, khubru ahsan min khabari. Atau ketika kita berjumpa ternyata lebih baik, kita lebih terpana, lebih terpikat, kita lebih senang ketika melihat sosok orangnya dibanding nama-namanya yang sudah pernah kita dengar, kebaikannya yang pernah kita dengar. Itulah diantara ciri orang-orang saleh, diantara ciri para salihin, khubru ahsan min khabari. Ketika kita melihat sosoknya, berjumpa dengannya, lebih baik daripada kebaikan-kebaikannya yang selama ini kita pernah dengar. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka dari itu, sehingga beliau sampai hari ini, saat ini, peringatan haulnya yang ke-24, karena kecintaannya kepada para guru-gurunya, karena napak tilas beliau yang dilanjutkan oleh keluarganya, dilanjutkan oleh anak cucunya, senantiasa berkesinambungan. Semoga terus sampai nanti akhir masa, sampai hari kiamat, sampai dunia ini berakhir. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah, menjalankan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Itulah yang diajarkan oleh para ulama. Tidak mudah, memang gak mudah, gak gampang istiqamah ini, sehingga Nabi beruban sebelum waktunya. Kenapa Nabi beruban sebelum waktunya? Sehingga beliau mengatakan syayyabati hud wa akhawatuha, yang menjadikan aku syaib, yang menjadikan aku beruban sebelum waktunya adalah surah Nabi Hud. Surah Hud di dalam Al-Quran, perintah dari Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta,
Wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istiqamalah engkau. Istiqamah memang berat. Istiqamah berat apa gampang? Berat. Yang udah istirahat. Istirahat gampang. Istiqamah memang berat. Istiqamah enggak usah jauh-jauh. Istiqamah satu aja dah. Di dalam kita menghidupkan sunnah Nabi, melanggengkan sunnah Nabi. Contohnya keluar masuk rumah, kita baca doa. Keluar masuk kamar mandi atau WC, ada doanya. Ketika kita jongkok, bagaimana cara jongkoknya. Ketika kita istinja, buang air kecil, ada caranya. Ada doa ketika istinja, doa keluar masuk masjid, doa ketika kita melewati pasar atau masuk ke dalam pasar, doa sebelum sholat, doa di dalam sholat, doa setelah sholat, al-adhkar wal aurat, zikir-zikir dan wirid-wirid setelah sholat. Belum lagi sunnah-sunnah yang lain, adab ketika makan, adab minum terutama di majelis. Kadang nih maaf, kita lagi di majelis, ada saja orang yang minum pakai tangan kiri. Masih di majelis, di pengajian, di acara maulid, mungkin dia sudah terbiasa minum dengan tangan kiri. Apalagi mungkin dengan berdiri. Kalau berdiri pakai tangan kiri udah dua tuh kesalahannya. Kesalahannya kuadrat tuh double. Udah berdiri pakai tangan kiri lagi. Apalagi di acara kondangan, di acara walimah. Nah, sahibul walimah yang punya walimah mesti nyediain kursi yang banyak, bangku yang banyak. Kalau orang biar tidak berdiri di dalam makan dan minumnya. Paling enggak disediain apa? Karpet. Nih, karpet hambal begini nih. Jadi bagi yang tidak mendapatkan kursi, dia bisa duduk. Makan minumnya duduk. Kalau mereka nggak disediain bangku atau bangkunya kurang, karpetnya juga kagak ada, maka yang makan minum berdiri ditanggung. Insya Allah ditanggung nanti itu. Dia nanggung kesalahannya. Yang punya hajat. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri. Udah gitu nggak baca bismillah lagi, nggak baca doa, nggak ada niat-niat yang baik. Kita punya amal walaupun sedikit, asalkan punya niat yang banyak, disertai niat yang banyak, maka akan menjadi banyak itu amalan. Begitulah para ulama mengajarkan, rubba qalilin minal amal katsarathun niyah. Ada kalanya amal yang sedikit, yang kecil bisa menjadi besar dan banyak. Karena sebab apa? Karena sebab niatnya banyak. Atau sebaliknya, wa rubba katsirin minal amal qallalathun niyah. Amalnya banyak, besar, tetapi menjadi sedikit, berubah menjadi kecil di hadapan Allah Ta'ala karena niatnya sedikit. Nah, kita hadir ke majelis ini, niat apa? Niat kita untuk mengambil keberkahan dari majelis ini. Niat berzikir, niat silaturahim, niat kita akan bertaubat, niat kita akan beristighfar di majelis ini, niat kita memohon ampun kepada Allah, niat untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, niat ketika akan berjumpa dengan kawan kita, ketemu sama sahabat kita, siapapun di jalanan sampai kita menuju ke tempat tujuan, kita mau memberi salam, kita akan berjabatan tangan, kita akan memandang mereka satu persatu dengan pandangan yang bagus, dengan pandangan yang penuh doa, dengan senyum manis. Di tengah jalan sampai kita pulang, kita niat, kalau ada orang meminta tolong, kita mau tolongin. Ada orang meminta bantuan, kita mau bantu. Walaupun ternyata tidak terjadi, nggak ada orang meminta tolong, nggak ada orang meminta bantuan, nggak ada orang minta sedekah, tapi kita sudah niat. Biasakan setiap kita keluar rumah seperti itu, terutama ketika hadir di majelis-majelis yang mulia seperti ini. Niat apa lagi? Niat menuntut ilmu, niat akan mengambil faedah, niat, dan masih banyak lagi niat-niat yang lain. Untuk memperbanyak zikir, kita akan memperbanyak baca sholawat, taubat, istighfar, silaturahim. Kita akan mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Ta'ala di tempat ini, kucuran ampunan dari Allah Ta'ala. Kita akan mendapatkan karunia-karunia yang tidak ada di majelis-majelis yang lain, yang tidak ada di perkumpulan-perkumpulan yang tidak seperti ini, melainkan hanya turun di majelis yang seperti ini. Maka ini yang harus kita terapkan, yang harus kita bina, harus kita biasakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ketika akan hadir ke majelis,
pergi ke masjid, mau ngaji, hadir acara maulid, hadir acara haul, ada doanya. Apa doanya yang Nabi ajarkan? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Nah, doa ini ada kandungan tawasulnya. Di antara sekian banyak dalil tawasul yang dikecam oleh sebagian saudara-saudara kita, dianggap syirik, dianggap dilarang atau bertentangan dengan syariat. Padahal yang pertama kali tawasul adalah Nabi Adam. Nabi Adam saja tawasul. Nabi kita Muhammad saja, makhluk yang paling mulia, manusia yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mengenal Allah taala, Nabi Muhammad saja bertawasul. Ini di antara salah satu dalilnya. Setiap menuju ke masjid, kata para ulama, bukan hanya ke masjid saja. Kita mau silaturahim, hadir ke acara maulid, haul, majlis ta'lim, kita mau ziarah para aulia, para salihin, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, wa bihaqqir raghibina ilaik, wa bihaqqi man syahada ilaik, fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riyaan wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. As'aluka an tu'idani minan nar wa tudkhilani jannah wa taghfira li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal enggak tuh? Pendek doanya. Nah, lumayan panjang. Ditulis, direkam, dihafalin. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik. Nabi Muhammad yang paling mulia, yang paling utama, tetapi dengan tawadhu'nya dan mengajarkan tawadhu kepada kita, mengajarkan agar kita bertawassul, mengambil wasilah, perantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Allah Ta'ala, perintah dari Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan pangkat kedudukan orang-orang yang memohon kepadamu, orang-orang yang pernah meminta kepadamu sebelumku. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina alaik, dengan pangkat kedudukan orang-orang yang pernah memohon kepadamu. Padahal beliau imamnya, beliau pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, para kekasih Allah Ta'ala, dengan tawadhu'nya mengatakan dengan pangkat kebesaran, keagungan orang-orang yang pernah memohon kepadamu sebelumku. Subhanallah. Gimana kita nih hadirin hadirat? Kalau Nabi Muhammad saja tawasul, bagaimana dengan kita manusia biasa yang banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan di sana sini. Terlebih lagi kita kekurangan ilmu, kurang adab, kurang apa lagi? Kurang akhlaknya di dalam beribadah kepada Allah, kurang khusyuk, kurang hudurul galabnya kehadiran hati kita di dalam ibadah. Masih banyak kekurangan di sana sini, tetapi dengan pangkat kebesaran mereka, semoga Allah Ta'ala akan menutupi kekurangan-kekurangan kita, amin. Akan menutupi aib-aib kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan kepada kita yang hadir di pagi hari menjelang siang ini dalam acara haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Abdul Hadi. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, keberkahan guru-gurunya, para habaib, para kiai, para asatid yang telah terlebih dahulu beliau berdoa kepada Allah, yang telah terlebih dahulu memohon kepada Allah, yang telah lebih dahulu beribadah kepada Allah. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasr bil faraji. Allahumma ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.